teman-teman, kembali lagi di channel Edu Nanas. Nah, kali ini di samping aku udah ada temen aku nih dari Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Langsung aja yuk perkenalan. Halo semuanya, kenalin aku Dini Izati. Aku merupakan mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Apa sih itu Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro? Jadi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Undip itu merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, di situ kita mempelajari ilmu ekonomi secara umum, namun juga mempelajari pembangunan. Nah, pembangunan ini seperti yang kita ketahui kan Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang. Maka dari itu, di Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan ini kita juga mempelajari pembangunan yang semestinya dibutuhkan Indonesia dalam mencapai kesejahteraan. Pas masuk ISP Undip itu lewat jalur apa sih? Dulu kebetulan aku lewat jalur ujian mandiri. Nah, tapi nggak hanya itu, di ISP Undip itu ada beberapa jalur masuk seperti SNMPTN, SBMPTN, dan jalur ujian mandiri. Kalau SNMPTN itu kan yang dari sekolah, seleksi tanpa menggunakan nilai rapot. Kalau UTBK atau SBMPTN itu kan pakai semacam tes UTBK. Nah, kalau ujian mandiri, waktu tahunku juga pakai ujian tertulis seperti itu, namun di tahun ini, tahun 2020, sepertinya akan menggunakan nilai rapot kabarnya. Nah, dulu kok kenapa milihnya ISP nih, bukan manajemen atau yang lain? Sebenarnya bingung juga sih kalau ditanyain kayak gitu, tapi kenapa lebih milih ekonomi, karena mungkin aku tertarik aja sih sama ilmu ekonomi. Dan selain itu juga aku tertarik sama analisis-analisis gitu, soalnya di ilmu ekonomi studi pembangunan Undip ini juga matkulnya itu banyak yang analisis kayak gitu. Misal ini kan ada pandemi COVID, nah kita banyak mempelajari tentang gimana sih seharusnya peran pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID ini lewat kebijakan fiskal, moneter, maupun kebijakan yang lainnya, kayak gitu. Kalau di ISP Undip itu mempelajarinya apa aja sih? Kalau pelajarannya banyak banget sih sebenarnya matkul-matkulnya itu. Dari semester 1 itu matkulnya masih kayak matkul wajib fakultas. Kita juga pelajarin akuntansi, pengantar akuntansi, maksudnya pengantar akuntansi 1 dan 2 itu semester 1 sama 2. Terus pengantar manajemen. Pengantar bisnis namanya. Tapi itu matkulnya manajemen gitu. Terus ada juga matematika ekonomi, statistika ekonomi, terus ekonomi makro, ekonomi mikro, terutama buat ilmu ekonomi itu yang paling fundamental banget buat ilmu ekonomi. Terus habis itu apa ya? Mungkin matkul lanjutan sih kayak turunannya makro mikro kayak ekonomi pembangunan, ekonomi industri, terus ekonomi moneter itu juga dipelajari. Kalau yang fokusan itu bisa dipilih pas semester berapa sih? Kalau fokus itu kan maksudnya matkul konsentrasi ya. Nah, itu semester 5 ini. Nah, ini kan aku semester 4, aku angkatan 2018. Nah, semester depan, semester 5 aku udah mulai milih konsentrasi. Nah, konsentrasinya di ISP Undip itu ada banyak banget, kalau nggak salah ada 5. Yang pertama itu ada ekonomi publik. Itu mempelajari ekonomi buat kebijakan-kebijakan publik kayak gimana sih kita mau bikin kebijakan publik yang pas buat keadaan masyarakat di situ. Terus habis itu ada ekonomi regional. Ekonomi regional itu lebih ke ekonomi buat yang kewilayahan kayak gitu. Jadi ekonomi buat suatu wilayah itu cocoknya yang bagaimana. Terus ada ekonomi moneter. Ekonomi moneter itu fokusnya lebih ke jumlah uang beredar, ya kayak uang-uang gitu namanya aja kan moneter. Jadi dia lebih ke fokus kepada jumlah uang yang beredar. Terus udah 3 ya. Terus yang satu itu ekonomi industri. Nah, ekonomi industri itu dia basicnya ekonomi mikro banget. Jadi kalau kamu yang suka ekonomi mikro, kamu bisa milih ekonomi industri. Nah, itu tuh ekonomi industri itu kayak manajemen tapi di tingkat yang lebih luas. Jadi kita mempelajari struktur pasar dan akan diterapkan kepada ekonomi. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada ekonomi sumber daya alam. Nah, itu salah satu matkul konsentrasi juga di ISP Undip. Itu matkul yang ekonomi tapi ada IPA-IPA-nya juga, soalnya mempelajari pertanian, sumber daya alam. Nah, itu kalau bisa keren banget sih. Nah, kira-kira kamu mau milih yang mana? Kalau aku ini masih bingung juga sih, tapi kayaknya pengen ekonomi industri, soalnya aku lebih suka mikro. Oh, mantap. Nah, waktu kamu masuk itu dapat UKT berapa? Kalau UKT, karena berhubung aku lewat jalur UM,
Jadi aku dapat UKT yang tertinggi. Kalau di ISP waktu tahunku yang tertinggi itu 7 juta. Tapi kalau lewat jalur SNM sama SBM itu UKT-nya disesuaikan sama keadaan gaji orang tua. Kayak gitu. Atau Bisa yang sama atau lebih murah ya? iya. Terus kalau misalnya kamu lewat jalur UM tapi dapat UKT yang tinggi terus dirasa nggak mampu, bisa juga mengajukan banding UKT. Jadi bisa disesuaikan juga dengan keadaan gaji orang tua. Nah, kalau di ISP itu kan masuknya Fakultas Ekonomika dan Bisnis ya? Iya. UKM-nya apa aja sih? Kalau UKM ada banyak sih. Aku juga nggak bisa nyebutin satu-satu karena nggak hafal. Kalau yang UKM ada banyak kayak BEM yang pasti ya, BEM, terus HMD, Himpunan Mahasiswa Jurusan kayak gitu, HMD itu tiap jurusan ada. ISP juga ada namanya HMD ISP. Kalau BEM itu kan masuknya tingkat fakultas. Terus ada juga kelompok studi ekonomi Islam. Nah, itu buat semua fakultas. Jadi semua anak FEB sih bisa akuntansi, manajemen, ekonomi ISP sama ekonomi Islam itu bisa gabung. Jadi walaupun kamu bukan anak ekonomi Islam tapi kamu pengen mempelajari tentang ekonomi Islam, kamu bisa masuk KSEI, kelompok studi ekonomi Islam tadi. Terus ada juga economic voice, itu yang kamu suka paduan suara, yang ngerasa suaranya bagus, itu bisa masuk economic voice buat jadi tim paduan suara. Terus habis itu ada kayak UKM olahraga kayak bola basket, bola voli, futsal, itu juga ada buat ngembangin keterampilan fisik. Terus apalagi ya? Oh ya, ada Ecofins sama Kesmes. Kalau Kesmes itu kelompok studi ekonomi dan sosial. Nah, Ecofins sama Kesmes itu kayaknya aku rasa mirip sih. Soalnya dia itu fokusnya lebih ke diskusi masalah-masalah ekonomi. Jadi banyak diskusi kayak gitu di UKM itu. Sama yang lain aku juga kurang hafal. Mungkin itu aja yang bisa aku sebutin. Nah, kira-kira kalau udah lulus nanti dari ISP, prospek kerjanya apa aja sih? Kalau prospek kerja banyak sih, apalagi lulusan ekonomi kan agak banyak dibutuhkan ya. Oh, yeah. Kayak masuk PNS juga masih banyak lowongannya. Terus kalau mungkin kamu mau konsentrasi moneter itu bisa kerja di BI. Kalau ambil regional itu juga bisa kerja di Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Yeah. Terus bisa juga di perusahaan-perusahaan gitu jadi analis ekonomi, bisa juga di lembaga konsultasi ekonomi itu juga bisa. Mau masuk di Indef, LIPI juga bisa. Nah, terserah sih, tinggal search-nya aja kemana. Tapi konsentrasi itu juga nggak mempengaruhi prospek kerja. Misal kamu ambil ekonomi industri tapi kamu masuk BI ya juga nggak apa-apa, tapi kan lebih baik kalau kamu moneter ambil di BI kan lebih sejalan gitu, biar lebih mudah ya. Iya. Terus enaknya kuliah di ISP Undip apa sih? Enaknya seru sih. Kalau enaknya itu kalau lihat di fakultasnya kayak worth it gitu loh. Dengan UKT segitu, dengan UKT segitu ya worth it lah buat kualitas kampusnya sama fasilitasnya. Dengan gedung kuliah yang nyaman, pakai AC, terus juga kursinya enak, terus papan tulisnya jelas, proyektor nyala semua. Terus FEB Undip itu juga punya laboratorium Bloomberg. Jadi laboratorium Bloomberg itu dia itu kayak laboratorium, isinya komputer-komputer gitu. Nah, isinya itu data-data yang real time pada saat itu. Nah, for your information, FYI, itu laboratorium Bloomberg itu cuma ada satu, yaitu di FEB Undip gitu. Nah, kalau biaya hidup di Undip itu mahal atau biasa aja nih? Kalau mahal atau murah itu kan relatif ya, tapi kalau menurut aku masih terjangkau sih. Soalnya kan Semarang walaupun ibu kota provinsi, tapi menurut aku biaya hidupnya masih tergolong murah lah buat kota sebesar Semarang. Kalau dibanding di sini nggak beda jauh sih. Paling nasi ayam tuh masih 10.000 dapat. Terus pokoknya rata-rata sekali makan kalau beli tuh 10.000. Kalau mau masak sendiri lebih murah. Berarti nggak terlalu mahal ya? Iya, nggak terlalu mahal. Kosnya kira-kira sebulan berapa? Kalau kos itu kan macam-macam, ada yang tingkatnya biasa aja sampai eksklusif. Nah, kalau kosku yang biasa aja tuh 550, tapi udah include kamar 3x4, terus dapat kasur, meja belajar, sama dapur, wifi. Nah, terus kalau yang biasa aja kosongan tuh mungkin masih dapat yang 350-an.
Kalau mau naik lagi yang AC itu ada yang 900. Terus kalau kamu bener-bener pengen kos yang nyaman, pakai AC, wifi, terus tenang gitu bisa 1.500.000-an ke atas ada. Apartemen juga ada. Di Undip ada asrama nggak? Asrama ada. Asrama itu kan punya Undip, jadi di situ kalau biayanya kurang tahu sih, tapi kayaknya sebulan 500-an juga sih, sama tergantung kelasnya juga, soalnya banyak beberapa kelas. Nah di situ satu kamar tuh diisi 2 orang biasanya. Nah sekarang satu kata buat ISP Undip. Satu kata buat ISP Undip. ISP Undip keren. Sekian dari kami. Dadah. Terima kasih ya. Aku rasa mirip sih, soalnya dia itu fokusnya